down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ade Setiawan selaku dosen Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Yusrina Maulida Rahma dengan NIM 205221306, teman saya Yuni Ayu Karohmah dengan NIM 205221083, Yudi Kuncoro Aji dengan NIM 205221109, Muhammad Subhan dengan NIM 205221310 akan menyampaikan materi mengenai teknik sistem dokumentasi. Yang pertama yaitu sistem teknik dokumentasi. Dokumentasi menjelaskan cara sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, dan di mana, mengapa, dan bagaimana entry data, pengolahan data, penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Arti populer, pendokumentasian sistem meliputi diagram, bagan alir, tabel, dan terpresentasi grafis lainnya dari data dan informasi. Ini dilengkapi dengan deskripsi naratif. Dari sistem, penjelasan langkah demi langkah yang tertulis dari komponen sistem dan interaksinya. Selanjutnya yaitu pada bab ini membahas alat dokumentasi sebagai berikut. Yang pertama ada diagram arus data atau biasa disebut DAD. Diagram arus data ini menjelaskan arus data dalam organisasi secara grafis. Diagram ini menggunakan 4 simbol pertama yang ditunjukkan dalam figur untuk mempresentasikan 4 elemen dasar, yaitu sumber dan tujuan data, arus data, transformasi, dan penyimpanan data. Selanjutnya, sumber data atau data source dan tujuan data atau data destination adalah entitas mengirim atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan oleh sistem. Entitas ini merupakan sumber atau tujuan. Keduanya diwakili oleh persegi, seperti yang dilihat oleh komponen A sebagai pelanggan, angka 1 sebagai bank, dan K sebagai manajer kredit dalam figur 3.3. Selanjutnya yaitu arus data atau data flow, merupakan perpindahan data di antara proses penyimpanan sumber tujuan. Data yang melewati antara penyimpanan data dan sumber atau tujuan harus melalui proses transformasi data. Arus data dilabeli untuk menunjukkan data apa yang mengalami satu pengecualian adalah arus data antara proses dan penyimpanan data seperti arus data. Selanjutnya yaitu ada simbol diagram arus data. Yang pertama itu ada simbol persegi, namanya sumber dan tujuan data. Penjelasannya, orang dan organisasi yang mengirim data ke dan menerima data dari sistem digambarkan dengan kotak atau tujuan data sama dengan data sink. Selanjutnya yang kedua simbol seperti tanda panah itu menunjukkan arus data. Nah, arus data yang masuk ke dalam dan keluar dari sebuah proses digambarkan dengan garis lurus atau garis lengkung panah. Yang ketiga yaitu simbol seperti gelembung. Namanya itu proses transformasi. Nah, proses ini tuh mengubah dari data input menjadi data output. Digambarkan dengan lingkaran, disebut juga sebagai gelembung atau bubbles. Selanjutnya yang keempat yaitu garis seperti garis horizontal disebut sebagai penyimpanan data. Penyimpanan data ini digambarkan dengan 2 garis horizontal atau paralel. Yang ketiga yaitu simbol segitiga disebut sebagai pengendalian internal. Pengendalian internal ini tuh diberi nomor dan dijelaskan dalam tabel pendamping. Selanjutnya yaitu ada elemen-elemen diagram arus data dasar. Prosesnya itu seperti gambar di atas, yaitu meliputi ada sumber data, arus data, dan juga proses pengolahan data.
Selanjutnya yaitu ada diagram arus data dari proses pembayaran ke pelanggan. Itu mempresentasikan transformasi data. Pada figur 33 menunjukkan H proses pembayaran, C membagi pembayaran pelanggan ke dalam data pembayaran, dan D mengecek yang didepositokan dalam bank. Nah, proses piutang yang diperbarui simbol F menggunakan D pembayaran dan piutang simbol H untuk memperbarui catatan piutang dan mengirim D piutang ke manajer kredit. Selanjutnya yaitu pembagian pembayaran dan permintaan pelanggan. Nah, itu tuh termasuk penyimpanan data atau data store. Merupakan tempat data disimpan dan tidak memenuhi media penyimpanan fisik seperti penyedia atau kertas yang digunakan untuk mendata. Seperti yang ditunjukkan pada figur 34, penyimpanan data itu dipresentasikan garis horizontal dengan nama file yang tertulis di dalam garis. Selanjutnya yaitu sub pembagian DAD. Dibagikan ke dalam level-level yang lebih rendah untuk memberikan jumlah detail semakin meningkat. Karena beberapa sistem dapat secara penuh dibuat menjadi diagram satu lembar kertas. Selain itu, pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda dan berbagi dapat lebih baik untuk memenuhi permintaan yang berbeda. Level diagram arus data tertinggi disebut sebagai diagram konteks karena memberikan level ringkasan tinjauan sistem kepada pembaca. Aston menggunakan prosedur penyajian S dan S dalam tabel yang tercantum dalam PPT untuk menyusun diagram konteks ke dalam level yang lebih rendah secara berturut-turut, masing-masing dengan angka detail yang bertambah. Diagram konteks untuk pemrosesan penyajian S dan S ini menjelaskan tentang aktivitas pengelolaan data. Yang pertama, memperbarui file induk karyawan atau pengajian. Yang kedua, menangani kompensasi karyawan. Selanjutnya, melihat pembagian aktivitas ke dalam bagian lain dalam DAD level rendah. Dan yang ketiga, membuat laporan manajemen. Yang keempat, membayar pajak. Dan yang kelima, memasukkan entry ke buku besar. Selanjutnya, ada aktivitas dan arus data dalam pemrosesan penggajian di S dan S. Untuk yang pertama, aktivitas memperbarui file penggajian atau karyawan. Ketika karyawan dipekerjakan, mereka melengkapi formulir karyawan baru. Ketika perubahan untuk status penggajian terjadi, seperti meningkatnya atau berkurangnya jumlah potongan, Departemen Sumber Daya Manusia akan melengkapi formulir perubahan karyawan tersebut. Lalu salinan formulir ini dikirimkan ke penggajian. File penggajian ini terdapat dalam output data. Kemudian formulir ini digunakan untuk membuat atau memperbarui catatan pada file karyawan atau penggajian dan kemudian disimpan ke dalam file. Catatan karyawan disimpan secara alfabet, jadi urut, sesuai dengan nomor atau nama yang sudah didaftarkan. Kemudian beberapa karyawan S dan S diberi bayaran atau gaji, tetapi sebagian besar adalah pekerjaan per jam yang mencatat waktu kerja mereka pada kartu waktu. Kartu waktu ini termasuk ke dalam input data. Kemudian pada akhir setiap periode pembayaran, manajer departemen mengirimkan kartu waktu tersebut ke departemen penggajian. Kemudian petugas penggajian menggunakan data kartu waktu tersebut, data dari file karyawan, dan tabel pajak yang sesuai untuk mempersiapkan cek dua bagian bagi untuk setiap karyawan. Kemudian setiap periode pembayaran, petugas menggaji menggunakan data dalam file karyawan atau penggajian untuk mempersiapkan laporan ringkasan penggajian untuk semua, sehingga ia dapat mengontrol dan mengawasi biaya tenaga kerja. Laporan ini diteruskan ke Susan dengan salinan asli cek pembayaran karyawan. Setiap bulan, petugas penggajian ini menggunakan data dalam file karyawan untuk mempersiapkan laporan pajak dua bagian. Laporan asli diteruskan ke pembagian utang dan salinannya ditambahkan ke catatan pajak pada file penggajian. Kemudian petugas utang menggunakan laporan
pajak untuk mempersiapkan cek 2 bagian untuk pajak dan voucher pengeluaran kas 2 bagian. Laporan pajak dan salinan asli setiap dokumen ini diteruskan ke Susan. Kemudian salinannya disimpan berdasarkan tanggal file utang. Setiap paket informasi yang ia terima, kemudian menyetujuinya dan menandatangani cek. Ia meneruskan voucher pengeluaran kas ke Aston, laporan pajak dan pembayaran ke badan penerimaan yang sesuai, cek penggajian ke bank dan cek karyawan ke karyawan. Ia mengarsipkan laporan penggajian secara berurutan. Aston menggunakan voucher pengeluaran cek penggajian dan pajak penggunaan untuk memperbarui buku besar. Kemudian, ia menunda jadwal voucher dengan menandai di posting dan mengarsipkannya secara numerik. Jadi, Aston membuat diagram konteksnya dan membuat DAD level 0 karena ada titik desimalnya yang berarti 0, 1 ditunjukkan dengan figur. Kemudian Aston membuat diagram konteksnya dan membuat DAD level 0 atau biasa disebut level 0 karena ada titik desimal yang berarti 0 sampai 1, 2, dan seterusnya. Yang ditunjukkan pada diagram yang terdapat dalam PPT ini, perhatikan arus data masuk dan keluar tidak terkait dengan entitas eksternal atau proses lainnya yang aktivitas membayar karyawan dan ditunjukkan pada level DAD selanjutnya. Aston menggunakan proses membayar karyawan untuk membuat DAD level mendetail mengenai pengolahan data yang terlibat dalam pembayaran karyawan. Sama halnya setiap proses dapat dibuat menggunakan DAD level 1 untuk menunjukkan level detail yang lebih besar. Ini merupakan DAD level 1. Kemudian ada pedoman untuk menggambar DAD. Yang pertama, memahami sistem dengan mengembangkan pemahaman observasi arus data organisasi, mengobservasi dan mewawancarai mereka yang menggunakan dan mengolah data, memiliki kuesioner yang lengkap dengan membaca deskriptif naratif dari sistem atau dengan menelusuri transaksi sistem. Kemudian yang kedua ada mengabaikan aspek tertentu dari sistem. DAD adalah diagram asal, arus, transformasi, penyimpanan, dan tujuan data. Kemudian yang ketiga ada menentukan batasan sistem yang termasuk dan tidak termasuk semua elemen data yang relevan, karena komponennya tidak termasuk tidak akan dipertimbangkan selama pengembangan sistem. Kemudian ada mengembangkan diagram konteks. Dalam pengembangan diagram konteks ini memiliki batasan sistem. Dalam pusat diagram adalah lingkaran dengan nama sistem. Di luar entitas sistem berinteraksi secara langsung dengan kotak-kotak. Di sisi lain dihubungkan dengan arus data yang menggambarkan data yang terlewati di antaranya. Kemudian yang kelima ada mengidentifikasi arus data, yaitu semua arus data memasuki atau meninggalkan sistem termasuk tempat data dimulai dan tujuan pada akhirnya. Yang keenam ada mengelompokkan arus data. Arus data dapat terdiri dari satu kepinginan atau dua atau lebih. Elemen data yang selalu mengalir bersama sebaliknya dikelompokkan bersama seperti yang ditunjukkan saat satu data mengalir hingga terpisah. Jika data tidak selalu mengalir bersama, ditunjukkan sebagai arus data yang terpisah. Kemudian yang ketujuh ada mengidentifikasi proses transformasi. Menempatkan lingkaran dimanapun yang dibutuhkan untuk mentransformasikan satu arus data ke arus data lainnya. Yang kedelapan ada mengelompokkan proses transformasi. Proses transformasi secara logis terkait atau terjadi pada waktu yang sama dan tempat yang sama, sebagaimana dikelompokkan bersama juga. Kemudian ada mengidentifikasi semua file dan penyimpanan data. Mengidentifikasi setiap data temporer atau permanen, mengidentifikasi setiap arus data ke dalam data keluar. Dan yang ke-10, mengidentifikasi semua sumber dan tujuan data, yaitu memasukkannya ke dalam diagram arus data. Yang ke-11, memberi nama semua elemen DAD, kecuali untuk arus data ke dalam atau keluar penyimpanan data.
Elemen data diberikan nama yang unik dan ekspresif yang mewakili atau yang diketahui tentangnya. Kemudian yang ke-12 ada membagi subbagian DAD. DAD yang kacau dan sulit dipahami. Anda memiliki lebih dari 5 hingga 7 proses pada satu halaman. Dekomposisikan diagram konteks ke dalam proses level tinggi. Bagilah proses tinggi tersebut ke dalam proses level berurutan yang lebih rendah. Kemudian yang ke-13, berikan nomor yang berurutan pada setiap data. Memberikan nomor yang berurutan. Kemudian yang ke-14, menyempurnakan DAD. Kemudian yang terakhir ada mempersiapkan salinan akhir. Yang selanjutnya diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis merupakan cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis. Contohnya seperti ada banyak aktivitas dalam siklus pendapatan, diantaranya adalah menerima pesanan, mengecek kredit pelanggan, memverifikasi persediaan, dan mengkonfirmasi penerimaan pesanan pelanggan. Seperti halnya ada berbagai aktivitas yang terlibat dalam siklus pengeluaran, diantaranya adalah pengiriman barang yang dipesan, menagih pelanggan, dan mengumpulkan pembayaran pelanggan. Yang selanjutnya pedoman untuk mempersiapkan diagram proses bisnis. Yang pertama, mengidentifikasikan dan memahami proses bisnis. Mengembangkan pemahaman ini dengan mengobservasi proses bisnis organisasi, data dan arus data, mengobservasi dan mewawancarai mereka yang terlibat dalam proses bisnis, membaca deskripsi naratif sistem atau memasukkan sistem transaksi. Yang kedua, mengabaikan komponen-komponen tertentu seperti DAD, DPB menggambarkan apa yang terjadi tetapi tidak memerinci bagaimana itu terjadi. Contohnya dengan teknologi apa aktivitas proses terjadi. Yang ketiga, memutuskan seberapa mendetail yang dimasukkan. Seperti DAD, berbagai level detail dapat ditunjukkan. DPB hanya dapat menunjukkan level aktivitas yang lebih tinggi, atau level aktivitas yang lebih tinggi tersebut dapat dipecah ke dalam subaktivitas yang menunjukkan secara lebih mendetail. Yang keempat, mengelola bagan aib. DPB biasanya terdiri dari 2 kolom yang sebanyak mungkin garis yang diperlukan untuk menjelaskan proses. Yang kelima, memasukkan setiap proses bisnis dalam diagram. Menunjukkan setiap aktivitas dalam proses bisnis yang terjadi dan dalam baris yang sesuai menggunakan simbol yang sesuai. Yang keenam, menggambar sketsa DPB. Menyempurnakan DPB yang dibutuhkan hingga proses bisnis digambarkan secara akurat dan diagram dapat dipahami dengan mudah. Yang terakhir, menggambar salinan final DPB. Tepatkan nama DPB, tanggal, dan nama orang yang mempersiapkan pada setiap halaman. Slide selanjutnya merupakan simbol dari diagram proses bisnis. Yang pertama, nama simbol lingkaran, namanya mulai, penjelasannya mulai atau permulaan proses diwakili oleh lingkaran kecil. Simbol yang kedua, akhir proses dipresentasikan oleh lingkaran kecil bergaris tebal. Yang ketiga, aktivitas dalam proses diwakili oleh persegi yang sisinya tumpul. Yang keempat, keputusan yang dibuat selama proses diwakili oleh sebuah wajib. Yang kelima, arus data atau informasi yang ditunjukkan oleh panah. Yang keenam, informasi anotasi, informasi yang membantu menjelaskan proses bisnis yang dimasukkan ke dalam
DPB, dan jika dibutuhkan panah yang tebal di garis dari penjelasan simbol. Slide selanjutnya merupakan diagram proses bisnis pemrosesan penggajian. Aktivitas yang dilakukan oleh karyawan baru melengkapi formulir karyawan baru. Sumber daya manusia dengan melengkapi formulir perubahan karyawan. Penggajian dari departemen, menerima kartu absen karyawan, mempersiapkan cek gaji karyawan, ringkasan penggajian, mempersiapkan register penggajian laporan pajak, dan memperbaharui file karyawan penggajian. Untuk utang, mempersiapkan cek pajak total, cek penggajian, dan voucher pengeluaran. Untuk karyawan Susan, menyetujui dan menandatangani cek gaji, cek pajak, dan cek penggajian, mengeluarkan cek dan laporan kepada karyawan bank dan pemerintah, lalu meneruskan voucher pengeluaran kas. Yang terakhir, Aston memperbarui buku besar, membatalkan voucher jurnal. Baik, yang selanjutnya adalah bagan alir. Bagan alir atau flowchart ini adalah teknik analisis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir ini sendiri mencatat cara proses bisnis yang dilakukan dan cara dokumen mengalir melalui organisasi. Bagan alir ini juga digunakan untuk menganalisis cara meningkatkan proses bisnis dan arus dokumen. Bagan alir ini sebagian besar dicatat atau digambar menggunakan program perangkat lunak seperti Visio, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Bagan alir ini menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem. Simbol bagan alir sendiri terbagi ke dalam 4 kategori yang seperti gambar di bawah ini. Yang pertama adalah simbol input atau output, menunjukkan input ke output dari sebuah sistem. Yang pertama seperti gambar tersebut dengan nama dokumen, yang artinya dokumen atau laporan elektronik atau kertas. Kemudian ada gambar dokumen yang ditumpuk menjadi 3, itu artinya berbagai jenis salinan dokumen atau kertas. Diilustrasikan dengan melebihi simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen pada muka dokumen di sudut kanan atas. Kemudian ada gambar seperti perisai yang namanya adalah output elektronik, maksudnya informasi yang ditampilkan oleh alat output elektronik seperti terminal, monitor, dan atau layar. Kemudian ada persegi panjang yang agak bengkok, namanya entry data elektronik, alat entry data elektronik seperti komputer, terminal, tablet, atau telepon. Kemudian perisai yang terkoneksi dengan balok tersebut, namanya alat input dan output elektronik. Entry dari data elektronik dan simbol output digunakan bersama untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk keduanya. Kemudian simbol yang kedua adalah simbol pemrosesan. Simbol pemrosesan ini menunjukkan pengolahan data baik secara elektronik atau dengan tangan. Yang pertama ada simbol persegi panjang atau balok ini dengan nama pemrosesan komputer. Fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan dalam data atau informasi. Kemudian bentuk trapesium ini dengan nama operasi manual, yang artinya operasi pemrosesan dilakukan secara manual. Kemudian yang ketiga ada simbol penyimpanan. Simbol penyimpanan ini menunjukkan tempat data tersebut disimpan. Simbolnya seperti ini dengan nama database, data yang disimpan secara elektronik dalam database. Kemudian seperti ini pita magnetis, data yang disimpan dalam pita magnetis, pita yang menyediakan media dan menyimpan backup yang populer. Kemudian ada bentuk segitiga dengan logo N di tengahnya dengan nama file dokumen kertas. File dokumen kertas ini mengindikasikan file yang pemesanan, N secara numerik, A secara alfabet, dan B secara tanggal. Kemudian ada jajar genjang atau jurnal buku besar. Jurnal atau buku besar akuntansi berbasis kertas. Kemudian yang simbol keempat. Simbol keempat adalah simbol arus data dan lain-lain. Simbol ini menunjukkan arus data di mana bagan alir dimulai dan berakhir, keputusan dibuat, dan cara menambah catatan penjelas untuk bagan alir. Untuk simbol yang pertama adalah anak panah.
dari kiri ke kanan arus dokumen atau pemrosesan. Ini mengarahkan arus pemrosesan dokumen dan mengalir dari bawah ke kanan. Kemudian ada arah panah yang zigzag. Hubungan komunikasi transmisi data dari suatu lokasi geografis ke lokasi lainnya dengan garis komunikasi. Kemudian ada lingkaran yang artinya konektor dalam halaman. Ini menunjukkan hubungan antara pemrosesan halaman yang sama penggunaan menghindari garis melintasi keduanya. Kemudian ada logo yang selanjutnya seperti ini. Namanya konektor luar halaman. Entry dari atau keluar ke atau halaman lain. Kemudian ada lonjong seperti ini, namanya terminal, awal akhir atau titik interupsi dalam proses. Juga digunakan untuk mengindikasikan pihak luar. Kemudian ada gambar juping seperti ini dengan nama keputusan. Artinya adalah langkah pembuatan keputusan. Kemudian ada konektor seperti ini, anotasi atau catatan tambahan, penambahan komentar deskriptif secara catatan populer sebagai klarifikasi. Kemudian ada jenis-jenis bagan alir. Yang pertama ada bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen ini dikembangkan untuk mengilustrasikan antara dokumen dan data antar area dalam pertanggungjawaban dalam organisasi. Bagan ini menunjukkan dokumen dari awal hingga akhir, menunjukkan setiap dokumen dimulai, distribusi, tujuan, disposisi, dan semua hal yang terjadi saat mengalir melewati sistem. Jenis khusus bagan alir yang kemudian ada bagan alir pengendali internal atau bagan alir khusus ini digunakan untuk menjelaskan, menganalisis dan mengevaluasi pengendalian internal. Bagan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan atau inefisiensi sistem seperti arus komunikasi yang tidak memadai, pemisahan tugas tidak memadai, kompleksitas yang tidak dibutuhkan pihak arus dokumen, atau prosedur tanggung jawab yang menyebabkan penundaan pembongkaran sampai ia mengautomatisasi bagian lain.